wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat terserap dengan baik, dan semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk ketua kelasnya, Mas Faris, monggo dipimpin doanya. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini Dina Zainia hadir. Hadir, siap, pintar. Hidayati hadir. Oke, hadir. Mas Suratu Nikmah sakit apa? Oh, sakit demam. Ini sudah berapa hari tidak masuk, teman-teman? Sudah 3 hari tidak masuk? Ya udah, marilah kita semua untuk mendoakan Mas Suratu Nikmah supaya lekas diberi kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. Oh iya, anak-anakku semua, jangan lupa ya kita untuk selalu mendoakan kepada sesama, baik kepada teman-teman semua, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Karena apa? Karena apa yang kita doakan, insya Allah itu malaikat ikut mengamini doa kita kepada sesama. Dan untuk apa kita mendoakan sesama? Karena insya Allah apa yang kita doakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Siap ya anak-anak untuk saling mendoakan sesama? Pintar sekali, siap selalu. Oh iya, kemarin kita sudah membahas tentang apa? Materi apa anak-anak? Ya, betul sekali, tentang malaikat Allah. Ada yang masih ingat? Ada berapa jumlahnya malaikat yang wajib kita ketahui? Benar sekali Dina, ada 10 ya. Masih ingat semua? Masih? Ya udah kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Pintar sekali. Ternyata anak-anak ini masih hafal semua ya. Berarti di rumah ini belajar semua. Pintar sekali. Ya udah, kita akan melanjutkan bab yang kelima. Anak-anak, ada yang masih ingat rukun iman yang keempat itu apa? Ya, iman kepada Nabi dan Rasul Allah. Silahkan dibuka halaman buku paket halaman 91 ya anak-anak. Sudah dibuka semua? Sudah ya? Sudah dipelajari di rumah? Belum dibaca sama sekali? Belum? Ya udah, Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca. Baik, sudah dibaca semua ya anak-anak. Sekarang Ibu tanya, apa yang dimaksud dengan Rasul? Ada yang tahu? Oh iya, Dina Zainia, apa? Rasul adalah pintar. Jadi anak-anak, Rasul adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu dan disampaikan untuk pedoman hidup manusia. Dan yang dimaksud dengan Rasul itu adalah orang yang diutus oleh Allah untuk menerima wahyu dan wajib disampaikan kepada umat manusia. Kalau Nabi, ada yang tahu apa itu Nabi? Apa? Mbak Mahira apa? Oh iya, boleh. Jadi, sedangkan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Sudah pintar semua ya ini anak-anak? Rajin-rajin. Selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang Nabi dan Rasul Allah. Dan Nabi dan Rasul Allah yang nama-nama mereka itu disebutkan di dalam Al-Quran itu sebanyak 25 orang anak-anak. 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Wajib berarti harus kita ketahui ya anak-anak.
Adapun dalam Al-Qur'an Quran surat Al-Anbiya ayat 7, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Jadi nabi dan rasul itu diangkat oleh Allah dengan tugas apa, anak-anak? Dengan tugas suci dan mulia, yaitu untuk menyampaikan wahyu dan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Dan dalam Quran surat Al-An'am ayat 48 dijelaskan pula, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirina faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, dan tidaklah kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan barang siapa yang beriman dan mengandalkan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka untuk bersedih hati. Jadi nabi dan rasul itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kabar gembira, anak-anak. Paham ya? Adapun nabi dan rasul oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya terbatas kepada umat tertentu, seperti Nabi Musa hanya untuk bangsa Israel, terus Nabi Syuaib diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa Madyan, Nabi Hud alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsa Ad. Begitu juga nabi dan rasul lainnya, mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsa-bangsa tertentu. Akan tetapi anak-anak, nabi yang terakhir yakni Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah untuk semua umat manusia. Baik anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya, ada 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Di sini anak-anak ada yang sudah tahu 25 dan nabi itu? Sudah? Tapi lupa. Kok sampai lupa? Ya udah kita ulas kembali ya. Ibu sampaikan dalam bentuk lagu supaya anak-anak mudah untuk mengingat dan menghafal. Oke? Oke. Yang pertama, yuk kita bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, dan Musa, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Nabi kita. Hore, pintar semua. Jadi anak-anak, minggu depan Ibu kasih tugas ini ya, menghafal 25 malaikat dan nabi. Harus hafal semua ya anak-anak. Wajib hafal ya. Maju satu-satu Ibu tarik minggu depan, oke? Dan anak-anakku sekalian, tugas nabi dan tugas rasul ada yang sudah tahu? Apa? Ya, itu salah satunya adalah mengajak kita. Selain itu anak-anak, Ibu jelaskan ya. Adapun tugas nabi dan tugas rasul, yang pertama adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah. Dan yang kedua adalah seperti yang Dina katakan tadi, mengajarkan akidah. Dan yang ketiga adalah mengajarkan agar berakhlak mulia. Dan yang keempat, mencerdaskan umat. Dan yang kelima apa anak-anak? Menyampaikan kabar gembira. Yang terakhir adalah mengajak hidup, mengajarkan hidup
masyarakat. Ya anak-anak. Jadi adapun bukti adanya Nabi dan Rasul itu bisa dibuktikan dalam bentuk bangunan, tempat bersejarah, makam, dan kitab suci. Pintar sekali anak-anak. Dan yang terakhir ibu akan sampaikan cara beriman kepada Nabi dan Rasul adalah yang pertama adalah mengetahui riwayat, kehidupan, dan ajaran yang dibawa oleh beliau, oleh Nabi dan Rasul itu. Dan yang kedua, membenarkan berita yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Dan yang ketiga adalah mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, mencintai dan membela para Rasul. Dan yang kelima, meneladani akhlaknya. Dan yang keenam adalah menghidupkan sunnah Rasul. Dan yang terakhir apa anak-anak? Ya, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anak, karena waktu sudah habis, tadi kita sudah belajar apa saja anak-anak? Ya, pengertian Nabi dan Rasul. Yang kedua, tentang jumlah Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Dan yang ketiga apa anak-anak? Bukti adanya Nabi dan Rasul. Dan yang keempat, cara mengimani. Dan yang kelima adalah tugas Nabi dan Rasul. Sudah paham semua ya dari apa yang ibu sampaikan tadi? Paham? Siap. Sekarang ibu kasih tugas ya, PR untuk minggu depan. Ibu bacakan soalnya. Anak-anak semua tulis. Ayo yang nomor 1, iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang ke titik-titik. Yang kedua, Nabi dan Rasul yang wajib kita imani ada berapa? Titik-titik. Dan yang ketiga, Nabi yang pertama adalah titik-titik. Yang keempat, Nabi yang terakhir diutus oleh Allah adalah Nabi titik-titik. Dan yang terakhir, laki-laki pilihan Allah yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya adalah titik-titik. Itu anak-anak ya. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan untuk anak-anak, yang perlu kita ingat dari pembelajaran pada hari ini adalah para nabi dan para rasul itu tidak mewarisi harta, namun beliau mewarisi ilmu. Jika ingin mengikuti jejak nabi dan rasul, janganlah kalian itu malas dan untuk mencari ilmu dan untuk menyampaikannya. Jadi anak-anak harus tetap semangat ya. Semangat anak-anak. Semangat. Oke. Jadi jangan lupa PR-nya minggu depan dikumpulkan dan apa anak-anak menghafal 25 nabi dan rasul. Wajib setoran semua ya anak-anak. Wajib hafal ya. Oke. Tetap semangat dan jaga kebersihan, jangan lupa cuci tangan dan selalu gunakan masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.